min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pae rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing jang punika kita saged pinanggih malih makempal pengaosan wonten ing majelis pae pengajian Ahad enjang. Alhamdulillah enjang punika mapan wonten ing masjid napa MBA. Masjid MGA napa MBA? MGA, Masjid Gede. Ya, Ambar Ketawang. Ya. Alhamdulillah ya, masjidnya enggal ageng ya. Gede tenan iki gitu. Wong jenenge masjid gede gitu. Ya. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya pinarengan sehat. Saged pinanggih malih wonten saged ngaos malih wonten enjang punika. Salawat sarta salam kita tansah tumanduk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun pangapunten wonten ing enjang punika kathah sesarengan jamaah ingkang tesih merayakan dinten kemerdekaan nggih. Wonten ingkang jalan sehat, wonten ingkang nggih napa kegiatan-kegiatan pitulasan nggih. Nah, pengajian Ahad pagi libur nggih Pak Widodo nggih. Libur ya, kadang nggih jamaah kathah ingkang kegiatan pitulasan nggih. Pae sampun kita liburaken kala wingi tanggal 16 nggih. Mula enjang punika nggih radi kirang jamaahipun nggih. Kita maklumi. Dumateng Ustadz Hamzah ingkang satu kinurmatan nggih wonten enjang punika perdana menika sak mangke ngaos wonten ing pae nggih. Monggo sak mangke ingkang dereng tepang saged ditepangan. Bapak Ibu ingkang hormati, kita waosaken unggah urut rencaning adicara enjang punika. Adicara pisan nggih menika pambuka, kalajengaken adicara ingkang angka kalih kita tilawah maos Quran sak mangke surah Al-Baqarah ayat pinten Bu nggih? Kesupen nggih. Ayat 29 mawon nggih, ayat 29. Mangke setunggal ayat mawon. Adicara ingkang sajengipun nggih menika sak mangke tausiah ya. Ingkang enjang menika ingkang sak mangke badhe medhar sabda panjenenganipun Ustadz Hamzah Aulanas sarjana sosial saking PKU Muhammadiyah Gamping ya. Adicara sanjipun nggih menika informasi-informasi lan kapungkasi kanthi panutup. Ugi kita aturaken enjang punika sampun kita informasiaken bilih sak wedal punika pengumpulan lazismu nggih. Pramila monggo ingkang ngasta arta lazis ing sak mangke dipun kempalaken wonten panjenenganipun Bapak Marsudi saking lazismu PCM Kasian ingkang sampun rawuh kalih Pak Supriyadi nggih. Mangke saged ngempalaken arta lazismu. Gegandhengan Ahad kliwon kalau wingi libur dados diundur wekdal punika pengumpulan lazismu. Dipun gatosaken nggih benjing tiap Ahad kliwon nggih kepareng monggo ngasta arta lazismu nggih. Bapak Ibu yang hormati, monggo pengaosan enjang punika kita purwakani kanthi waosan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Lajengipun monggo kita buka surah Al-Baqarah ayat 29. Mangke setunggal ayat mawon.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Huwa bi kulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Nggih. Pun cekak mawon ta Bu nggih. Kita artosaken nggih. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Huwallazi, dialah yang khalaqa, menciptakan, lakum, bagi kalian, ma fil ardi, apa yang ada pada di bumi, jami'an, seluruhnya, summastawa, kemudian dia menuju ila, kepada as-samai, langit, fasawwahunna, maka dia menyempurnakan sab'a, 7 samawati, langit. Wa huwallazi, dialah yang, kita ulangi nih kok nggih. Oh, oke. Dumugi ilas samai, ya, kepada langit, fasawwahunna, maka dia menyempurnakan sab'a, 7 as-samawatin, langit, wahua, dan dia bikulli, dengan segala syai'in, sesuatu, alimun, maha mengetahui. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia dengan mengetahui segala sesuatu. Ini kita jemahanipun. Kalau kita mengatakan bahwa Ibu tadarus yang punika setunggal ayat kemawon benjing kita lajengaken ingkang ayat 3 dosa. Salajengipun monggo kita ngaos sesarengan ingkang badhe dipun asta panjenenganipun Ustadz Hamzah. Ingkang sakmangke temanipun tesih ngen parenting Ibu nggih. Parenting sesuai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila wekdal saha
sasana pangandikan kasumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa zidna fahma. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan li kitabik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad Enjang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga dalam kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahim dan bertolabul ilmi bersama. Dan insya Allah semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Sehat nggih Bapak Ibu? Kraos asrep mboten? Berarti sehat. Nah, nek kok sumuk, nah niki mboten sehat. Terus nek pun asrep enjang-enjang terus ngantuk mboten? Ngantuk iya sehat, mboten ngantuk nggih. Nek mboten sehat niku mboten melek-meleh niku. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita, yang telah mengajarkan kita apa itu iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjutkan mungkin kiranya saya perkenalan. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Maka perkenalkan kembali, nama saya Hamzah Aulan Nas, dipanggil Hamzah. Rumah saya di Sembung, Bali Catur, Gamping. Aslinya Jawa Timur, Mojokerto. Ya, niki mangke bahasane campur-campuran nggih. Enten bahasa Indonesia, basa Jawa, Jawa Timurane kedik mawon. Dan pengajian Ahad Enjang niki sepertinya sudah berapa tahun Bapak Ibu? Puluhan tahun nggih. Dulu saya itu tinggal di Unires Putra zaman awal kuliah 2015. Pengajian ini sudah ada. Sampai sekarang saya yang di sini pengajian ini terus, maka ini menandakan insya Allah Bapak Ibu lulus dalam istiqomah. Karena istiqomah niku gampang teorine Bapak Ibu. Teori istiqomah niku ustadznya jelaske istiqomah niku sak gampang-gampangnya. Tapi ketika kita melakukan istiqomah itu luar biasa beratnya. Luar biasa. Enten mawon godaan nih. Enten godaan jalan sehat. Mboten kleru tapi niku nggih tetep godaan mangkat ora ya. Nah. Enten godaan kok dorpresi sepeda listrik lumayan nggo neng pasar.
Napa godaan lain adem-adem, wayah prei, wayah minggu-minggu kok ya enak turu meneh. Nah ini gitu. Godaannya itu banyak. Dan alhamdulillah puluhan tahun kemudian pengajian ini berjalan, inilah kemudian yang disebut dengan istiqomah. Nek terus jenengan enjang niki mboten hadir, yang mboten hadir terus mau hadir di tempat lain ndak apa-apa. Itu juga sama, istirahat. Ya apa-apa istirahat sesok ngaji meneh, mboten napa-napa. Imbang, dunia kali akhirat niku kudu imbang. Dan alhamdulillah Bapak Ibu di puluhan tahun yang berjalan ini, kemudian kita itu berkumpul insya Allah bersama dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah wong-wong sing ngaji niki termasuk wong-wong ingkang soleh. Nek dereng soleh niku sedang menuju soleh. Nah, ini yang kemudian disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab, ma'atal abdu ni'matan ba'dal islami. Tidaklah seorang hamba itu mendapatkan kenikmatan yang besar setelah nikmat Islam. Min akhin solihin. Setelah nikmat besar yang disebut dengan agama Islam yang kita yakini ini, nikmat yang kedua yang kita dapatkan adalah akhun solihun. Punya teman, punya saudara-saudara yang soleh. Wong-wong ingkang ngaji niku insyaallah sing menuju kesolehan itu. Dengan apa? Kita belajar, kita mencari tahu, oh ternyata ngene, oh iki bener, oh iki kurang bener, oh aku kudu ngene. Kadang nek pas wayah pengajian niku kesindir barang. Niki nggih tetep niku menuju pada kesolehan. Kesolehan. Min akhin sholihin. Yang kemudian Umar berpesan, fa idza wajadtum min akhihi wuddan. Kalau kamu dapat teman-teman yang soleh itu, nyaman dengan teman-teman yang soleh itu, falyatamassak bihi, maka hendaklah ia pertahankan teman-teman itu. Nah, maka Bapak Ibu ini di pengajian yang sudah berjalan bertahun-tahun ini, yuk saling gocei, saling mempertahankan. Ngonek pas wayah pengajian saya kok ra ono goleki ibu sapa biasanya sampingku kok saiki ra ono. Nah, falyatamassak bihi, hendaklah dipertahankan. Karena sesungguhnya pertemanan yang soleh ini adalah pertemanan yang akan awet dunia sampai akhirat. Sudah Allah kabarkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 69. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla itu artinya teman akrab. Nek bahasane awak dhewe al-akhilla niku kanca kentel. Kanca kentel niku napa? Nek bahasane ibu-ibu napa? Besti. Nah, niku lho bahasane ibu-ibu. Besti. Besti ngutan pundi-pundi bareng, pokoke mangkat bareng, mulai bareng, ilang. Nah niku. Saking bestine ngoten niku, saking kancanan pokoke nek kadung lungguh wong loro niku tekan sore ora krasa. Tapi nek lungguh pengajian setengah jam wis krasa. Kanca kental ngoten niku. Nah, al-akhilla kata Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 69. Orang-orang yang konco kental itu, yang berteman akrab itu di dunia, yauma idzin, nanti di akhirat, ba'duhum li ba'din aduwwun, satu dengan yang lainnya akan saling bermusuhan. Wong-wong sing akrab koyoke akrab, pokoke sefrekuensi ngaten kira-kira. Nang donya niki pokoknya saling melindungi. Contoh wong akrab niku para koruptor kan nggih enggak ada kanca-kanca. Ngerti nek kancane kleru terus nggih mboten wong melu dibelo. Wingi jenengan ngertos enten berita penemuan emas berapa kilo? 74 kilogram niku emas. Nek emas 100 kilo niku emas Hamzah. Niki kula 100 kilo niki. Emas 74 kilogram niku terus dikandani karo kanca-kancane niku emasnya palsu. Loh, emasnya palsu. Misalnya jenengan dikirimi purun mboten?
Purun. Jarene emas palsu niku jarene. Nah ini, wong sing kekancan akrab ten donya niku bisa jadi nanti di akhirat aduun. Bahkan sudah Allah kabarkan dan ini pasti bahwa orang yang berteman akrab di dunia ini aduun akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali wong-wong sing kekancan didasari dengan ketakwaan. Nah ini, wong-wong sing kekancan atas dasar ketakwaan dan kebaikan itu ndak mungkin nanti bermusuhan. Tapi nek kekancan mung kekancan tok. Niki terus misalnya makitan akhirat niku saling menyalahkan. Gara-gara kowe mbiyen ngajak aku batal poso, saiki awak dhewe ngerti kaya ngene. Gara-gara kowe mbiyen ngajak aku nyolong tebu. Nah, guyune paling banter pelaku niki mbiyen ketoke zaman SD. Lah misalnya enten sawah, enten tebune wong terus dipendet setunggal niku nyolong mboten? Nah wis pun diakoni iki mbak mawon. Gara-gara kowe mbiyen ngajak aku nyolong tebu saiki aku dadi kaya ngene. Lah niki lho. Nggih to? Maka al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun. Wong-wong sing kekancan akrab niku mangke ten akhirat bakal saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali wong-wong sing kekancan dalam dasar ketakwaan. Misalkan kekancan ten pengajian ngeten niki arep nyalahke napa kancane? Kowe ngajak aku pengajian, yo apik ora ono eleke. Mboten bakal bermusuhan. Nah maka ini illal muttaqin Az-Zukhruf ayat 69 bagian dari kemudian Allah memberikan warning peringatan untuk kita untuk berteman menjadi orang yang soleh dan berteman dengan orang yang soleh. Karena ini akan abadi sampai ke akhirat nanti. Kalau orang bilang sehidup semati, ini lebih daripada itu. Sehidup semati seakhirat. Oh ini. Karena kekancannya dalam ketakwaan. Dan juga menjadi tombo ati. Niki pengajian niku tombo ati. Tombo ati iku 5 perkarane. Kaping pisan maca Quran. Sak maknane alhamdulillah pengajian kita ini setiap mau dimulai niku maca Quran. Sak maknane dan tadi luar biasa. Saya menarik melihat ayat yang kita baca tadi surat Al-Baqarah ya 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di muka bumi semuanya ini lakum untuk kalian. Jadi muka bumi semua apapun yang ada di bumi ini sebenarnya untuk kita manusia ini. Allah tidak kemudian mencampuri urusan kita apapun. Semua untuk kita. Nah ini maca Quran sak maknane. Maka kepanjangan. Yang kedua, salat wengi lakonono salat malam. Kaping 3 wong kang soleh. Loh, wong kang soleh kumpulana niki dadi tombo ati. Maka ini menjadi satu pengobatan bagi kita, hati kita dengan sering ngaji bareng-bareng. Kalau Allah firmankan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Terbukti bapak-bapak sudah membuktikan setiap Jumatan khotibnya salam, bapak-bapak tenang, anteng, ayem, keturon ini. Saking ayem ati lho. Wong nek duwe enten wong Jumatan iku enten sing duwe masalah urip, enten sing dikejar rentenir, enten sing utange numpuk, enten sing macam-macam masalah niku mboten saged tilem nek wengi. Tapi nek waya Jumatan angler niki. Nah, maka itu tombol hati tadi menenangkan hati ya. Nah, ini menjadi satu muhasabah bagi kita. Nggih Bapak Ibu, ini sebagai pengantar. Biasa saya setiap pengajian selalu memberikan satu pengantar untuk muhasabah terlebih dahulu sebelum masuk pada pembahasan utama yang akan kita bahas. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sebagai sebuah renungan untuk kita mengenai sebuah kesyukuran. Kita ini jenengan ini sudah mengadakan pengajian ini puluhan tahun.
bertahun-tahun berjalan dan sampai hari ini berjalan, falyatamassak bihi, ayo dipertahankan, ayo saling mengajak, ayo saling merangkul dan kemudian tetap utuh sampai di akhirat nanti. Sebagaimana Az-Zukhruf 69, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Wong-wong sing kekancan akrab niku mangke ten akhirat bakal saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka semoga majelis kita ini termasuk bagian dari majelis pertemanan persaudaraan yang didasari atas dasar ketakwaan, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya menggantikan Ustadz Mahfud yang biasanya di Ahad napa niki? Paing, di Ahad Paing membahas mengenai tentang parenting. Jadi saya coba untuk bagaimana parenting yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan apa yang telah Nabi ajarkan. Yang pertama, bahwa dalam hal anak, terutama mendidik anak, itu adalah bagian dari amanah yang Allah berikan kepada kita. Anak itu juga amanah yang diberikan kepada orang tuanya, yang itu 100% murni hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang bisa berkehendak pengen punya anak kapan, sama siapa, tidak ada. Bahkan kemudian kalau kita melihat secara kasus nyata, ngapunten orang yang sudah berumah tangga 10 tahun ada yang belum punya keturunan. Ngapunten ada yang orang berzina menameng sepisan sekali tok niku langsung tadi ada. Dan ini hak prerogatif Allah. Bahkan kemudian kalau ada orang yang mungkin ada yang sudah berumah tangga bertahun-tahun belum punya keturunan, ada usaha-usaha yang bisa dilakukan. Ini sekalian promosi. Di PKU Gamping ada programnya Bapak Ibu. Namanya IVF, program bayi tabung. Bayi tabung itu mboten bayi terus dilebokke ten tabung. Tapi bayi yang kemudian diikhtiarkan untuk bisa menjadi anak, begitu kira-kira, di luar proses hubungan suami istri. Yang ini bahkan bayi tabung itu kalau di PKU Gamping ini termasuk insya Allah yang termurah di Jogja Bapak Ibu. Termurah. Mulai dari 55 juta. Murah tapi tetap larang. Tapi yang namanya ikhtiar. Bahkan bayi tabung itu prosesnya sperma itu diambil. Kemudian dicari mana yang paling unggul, spermanya yang paling bagus, paling unggul itu diambil. Kemudian rahim pun juga diambil, dimasukkan di luar. Wis pasti melebu nih kudune. Niki nggih mboten 100% menjamin. Bahkan yang ratusan juta itu tidak 100% menjamin. Karena apa? Karena hakikatnya keturunan putra anak adalah bagian dari amanah yang Allah berikan kepada siapapun yang kemudian Allah kehendaki. Maka ketika kita diberikan amanah oleh Allah punya keturunan, maka wajib kemudian bagi kita titipan ini untuk dididik, untuk diarahkan dan dinasehati. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang beriman, di antara ciri-ciri orang yang beriman itu li amanatihim, terhadap amanah mereka, wa ahdihim, dan janji mereka, ra'un, mereka itu menepati, menjaga amanah tersebut. Maka ketika kita punya anak, yang namanya anak itu nggih titipan. Sing jenenge dititipin niku nggih nek esuk dijogo sing tenanan. Kok ngerti titipan kok kaya ngene, ya Allah, ngerti ngono ora duwe anak, aku duwe anak kaya ngene, ngaten nggih. Ra'un, tetap diusahakan untuk kemudian dijaga. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Jangan kamu khianati amanah itu.
Maka kemudian apapun yang sudah Allah tetapkan kepada kita, titipkan kepada kita, ayo kita jaga. Kok terus kok ya anak iki ono wae ujiane nggih to. Sing pas cilik, wayah cilik niku wayah maem boten purun. Maem niki nggih ibu-ibu mesti do stres nggih to. Kula nggih ngrasake niki anak kula 2 tahun dan 4 tahun. Le maem niku mboten kaya bapake. Sing ngentekke bapake akhire. Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Fitnah itu bukan fitnah tapi fitnatun artinya ujian. Nah, memang benar harta niku ujian. Enten wong sing diuji hartane sithik niku nggih ujian. Mboten terus nganggep nek hartane akeh terus niku ujiane rampung nggih mboten. Justru harta semakin banyak ujiannya semakin banyak semakin besar. Jadi jangan menganggap kemudian kalau kita hartanya ndak banyak ini, kalau nanti harta kita banyak ujiannya nggak banyak, lebih banyak. Wong nek sugih niku mboten jamin dadi nyaman kok Bapak Ibu. Misalkan saya pernah contohkan, wong nek nggadah mobil sing nyaman. Katakan mobil nopo? Alphard. Mobil Alphard itu nyaman mboten? Oh, dereng pernah numpak nggih? Sami padha wis padha nggih. Anu mawon, niki misale mawon misale. Padha-padha mbayangke awak dhewe rong tau numpak niki. Misale jarene wong-wong niku nek numpak mobil Alphard niku nyaman, enak, lungguh ku pokoke enak, luwih enak saka pengajian wong sing keturunan niku. Enak lungguh mengaji ya, napa numpak Alphard niku. Kira-kira Bapak Ibu niki jenengan bayangke jenengan numpak Alphard lenggah kursine enak, terus lewat dalan cilik, akeh suket-suket, akeh apa-napa, terus akeh bocil-bocil sing numpak sepeda ngawur ngoten niku. Kira-kira numpak mobil niku anteng mboten? Mboten mas-mas ngundak keserempet, engko ndak lecet, engko ndak mobilku ngopo-ngopo nggih to? Dibandingkan misalkan jenengan numpak pickup tahun 97. Niku enten pokoke rawa-rawa enten apa mawon trabas gitu. Lho, luwih ayem numpak pickup timbang numpak Alphard kok khawatir iki tak keserempet iki ndak lecet mobilku. Nah. Misalnya enten wong sugih niku omahe gede tingkat 12. Kira-kira omahe gede dhuwur ngoten niku pagere dhuwur mboten? Dhuwur lah apa kok pagere dhuwur? Khawatir niku kuwatir ndak di maling. Dibandingkan dengan enten wong sing apa anane omahe mung enten kathok kalih klambi. Kira-kira pagere dhuwur mboten? Ora ana pagere kok. Lawange nggih mboten dikunci, arep nyolong apa ning jero. Berarti kan luwih ayem wong sing niku. Nggak artinya bahwa tadi itu fitnatun bagian dari ujian. Amwalukum harta itu juga menjadi ujian. Wa auladukum dan anak-anakmu juga akan menjadi ujian. Nah, maka ini menjadi perhatian untuk kita. Sehingga kemudian apa kewajiban kita dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang namanya neraka itu punya bahan bakar yang membakar. Waquduha, bahan bakarnya itu an-nasu manusia, wal hijarah itu dan pohon-pohon. Artinya apa? Kita ini bahan bakar dari neraka. Nggih. Nek terus mboten saged menjaga diri. Maka Allah perintahkan ku anfusakum. Yang pertama jaga dirimu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu di sini sudah mengupayakan ini, menjaga diri kita dari api neraka dengan apa? Mencoba untuk pengajian, ngaji. Niki yang pertama sudah dilewati. Yang kedua wa ahlikum, ajak keluargamu. Nah ini yang agak jarang nih. Pengajian delok golek anak-anak muda niku
Jarang. Padahal katanya anak jenengan iki pun nom-noman niku lho Bapak Ibu. Niki ayo diajak. Ya, maka ku anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, alimuhum wa adibuhum. Didiklah anakmu itu dengan ilmu, wa adibuhum, dan kemudian didiklah pula, bekali pula anakmu itu dengan akhlak. Maka kita sebagai orang tua, mari kemudian mencoba mengusahakan untuk mendidik anak ini dengan keilmuan. Ya, dengan sekolah mungkin. Ya, dengan pengajaran kita di rumah. Wa adibuhum, dan juga ajarkan akhlak kepada mereka. Supaya apa? Supaya kemudian kita sebagai orang tua ini adalah orang tua yang bertanggung jawab. Umar bin Khattab pernah mengatakan, adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladika. Didiklah anakmu, perlakukanlah anakmu, karena kamu akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan anakmu. Madza adab tahu, apa yang kamu biasakan kepada anakmu. Madza alam tahu, apa yang sudah kamu ajarkan kepada anakmu. Wa innahu mas'ulun amman birabbika wa tawa'itika laka. Karena sesungguhnya ketika anak itu punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua pun juga punya kewajiban untuk mendidik anak. Maka kemudian apa? Jangan kita hanya menganggap bahwa hanya ada anak yang durhaka. Padahal orang tua durhaka nggih. Rawani len jawab gitu. Enten Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebagai seorang nabi, sebagai seorang ayah, beliau itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nabi dalam memberikan pengajaran kepada umatnya, kepada anaknya itu dengan contoh, tidak dengan perintah saja. Contoh dalam perintah sholat, apa yang Nabi perintahkan? Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Tegese napa? Kanjeng Nabi niku merintah sholat, Kanjeng Nabi nggih sholat. Enten mboten wong tuwa sing nak wis magrib gek ndang nang masjid, bapake ndelok. Nah. Wis isya ayo nang masjid, ibuke sing ndelok sinetron. Nah ini. Padahal yang Nabi ajarkan itu adalah keteladanan. Keteladanan. Keteladanan itu adalah contoh. Ketika mau ke masjid, ayo bapak ibu yo neng masjid, anak yo melu neng masjid. Ketika iya sore ndang atus ndang TPA, kata niku, anake ngaji, bapak ibu embuh neng ndi golek sayur. Nah ini. Artinya bahwa keteladanan itu harus ada. Di tengah kesibukan kita, tidak masalah kita bekerja sampai malam, oke, sisihkan waktu sedikit untuk menunjukkan kepada anak, iki loh, bapak ibumu iki ya sibuk golek duit, tapi ya iso mai contoh. Bisa memberikan contoh. Bisa kemudian menjadi teladan bagi anaknya. Ini yang Nabi ajarkan. Sehingga kemudian apa? Apa yang Nabi perintahkan? Di antaranya, yang pertama yang Nabi ajarkan adalah bagaimana perintah sholat terkait dengan sholat. Murru auladakum bis sholati wahum abna'us sab'a. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Terus nek dari 7 tahun mboten ngantuk, boleh dibiasakan, dikenalkan. Sejak dini bahkan boleh anak-anak ning kapunten mungkin untuk para takmir, untuk para jamaah. Kalau bisa kita itu memaklumi anak-anak yang sedang di masjid. Di sini mungkin punya tempatnya 2 sama sana nggih. Anak-anak di sebelah sana. Enggak apa-apa. Yang penting anak itu senang dengan masjid, mau untuk ke masjid. Kalau anak itu dimarahi, wayah sholat kok rame, terus diseneni kalih bapak niki ngapunten. Kalau saya pribadi niki lebih baik tidak saya marahi. Di musola saya itu nek wayah sholat itu bocah-bocah do melayu-melayu.
Kalau saya ndak apa-apa, ini kalau saya pribadi. Kenapa? Karena nggih niku wayahe anak-anak niku nggih bermain. Wayahane masjid kok mereka dikandani angel nggih mboten napa-napa wong jenenge bocah. Nek enten bocah SMA wayah salat kok rame kok melayu-melayu niki diseneni mboten napa-napa. Enten ibu-ibu wayah wis komat isih rasan-rasan niki diseneni mboten napa-napa. Karena anak-anak ini supaya mereka oh masjid ini nyaman, oh masjid ini enak, masjid ini tempat bermain bagi mereka saat kecil, nanti pas mereka gede itu mereka nggak asing dengan masjid. Nek ini terus bocah cilik ten masjid niku, mangga terus wegah ten masjid wayah gede. Ngopo nang masjid aku diseneni terus. Inilah kemudian membuat jamaah kita kadang-kadang itu nggih niku mahawon. Napa meneh sing masjid-masjid kampung, masjid-masjid kecil di pojok pelosok sana niku isine jamaah subuh niku simbah-simbah. Enten 15 simbah niki berkurang 1. Ngapa berkurang? Pun sedo. Iki aku ya garing ngenteni waktune. Ngoten niku wis isine jamaah niku. Nah niki, maka alimu auladakum bis sholati wa hum abna'us sab. Ketika usia 7 tahun mulai ditekankan untuk sholat dengan benar. Wadribuhum wahum abnaul ashar. Dan pukullah mereka ketika usia mereka sudah 10 tahun. Memukul ini tidak serta-merta langsung dipukul pakai selang boten. Pakai sabuk nggih boten. Memukul ini bisa diartikan dengan lebih ditekankan lagi. Jadi nggak hanya mukul pakai tangan, tapi mukul dengan kemudian pengajaran. Mukul dengan kemudian ketegasan. Mukul dengan kemudian keteladanan. Maka ini yang kemudian Nabi perintahkan ketika anak sudah berusia 10 tahun. Itu kudu. Sholat niku wajib harus dilakukan. Sebagaimana yang Nabi perintahkan. Karena apa? Karena sholat ini menjadi as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Sholat ini menjadi indikator kebaikan seseorang. Kalau kita mengetahui memahami sholat sing apik niku napa? Sholat sing ten masjid, sholat sing jamaah, sholat sing awal waktu, sholat sing ten awal shaf, ngaten? Padahal dalam Islam lebih daripada ini dalam hal sholat. Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah orang yang menjalankan sholat ini dari perbuatan keji dan munkar. Nah, maka sholat ini penting untuk kemudian kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, ajarkan batasan anak laki-laki dengan perempuan. Ketika sudah usia 10 tahun itu juga Nabi perintahkan wa farriquhum fil madaji'. Pisahkan tempat tidur mereka ketika usia 10 tahun. Supaya anak itu mengerti batasan laki-laki dengan perempuan sejak dini, sejak dalam keluarga. Apalagi sekarang ini pergaulan luar biasa mengerikan Bapak Ibu. Niki ngapunten saya cerita, saya bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Belum lama ini ada kejadian mahasiswi yang dia itu melahirkan, belum menikah, dan ini adalah anak yang kedua. Anak pertama juga di PKU waktu itu bermasalah juga, kira ana bapake nang kene, ora gelem dikandani nang keluargane. Anaknya dimasukkan panti asuhan, lah kok saiki mlebu meneh meteng. Mengerikan. Ngeri. Jadi ini yang kemudian kita harus ajarkan kepada anak kita, laki-laki dengan perempuan batasannya apa. Kalau sekarang lagunya bagus itu. Ini area privasiku. Ngerti nggih? Mboten nggih. Anak-anaknya pun mboten TK nggih. Diajarkan mana kemudian area privasi, mana batasan laki-laki dengan perempuan, mana yang boleh dipegang, siapa yang boleh cium. Diajarkan. Karena kemudian Nabi pun juga perintahkan ini sejak usia 10 tahun, farriquhum fil madaji. Pisahkan mereka dari tempat tidur itu. Yang ketiga, Nabi perintahkan kepada kita untuk mengajari anak-anak kita bagaimana tentang agama. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin.
Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub itu berpesan kepada anaknya, Allah sudah menentukan satu agama kepadamu, agama Islam ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu meninggal kecuali dalam kondisi yang berislam. Maka ayo kita ajarkan anak-anak kita, ajarkan sholat, ajarkan ngaji, ajarkan ilmu-ilmu agama, kenalkan siapa Tuhannya, siapa nabinya. Jangan sampai anak-anak kita itu lebih apal nama-nama artis timbang nama-nama nabi. Niki. Karena ya kejadian banyak yang nabi sapa ora ngerti, nek artis-artis niku kenal kabeh. Nek lanang pemain bola kenal kabeh. Tapi nabi ini mboten kenal. Niki tanggung jawabnya wong tua. Mboten terus tanggung jawabnya sekolah tok niku mboten. Di sekolah ke sing apik, sing larang kok terus kurang apik. Wong tua nggih tetap punya kewajiban itu untuk mendidik anaknya ini. Lebih-lebih kita ajarkan ngaji, membaca Al-Qur'an kepada anak kita. Karena anak ini adalah investasi abadi, Bapak Ibu. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Kalau ada manusia ini meninggal, semua amalannya terputus. In qata amaluhu, kalau sudah meninggal itu terputus semua. Kewajiban kita terputus, amalan kita pun terputus. Tadi nek wong sing pun meninggal niku mboten sah salat, mboten sah poso, mboten sah zakat, mboten sah sedekah. Bapak Ibu tesih purun salat mboten? Berarti tesih purun urip ngoten nggih. Lah nek mati pun rampung sedaya niku. Semuanya terputus illa min salasin, kecuali dari 3 sumber. Yang pertama, shadaqatun jariyatun. Sodakoh yang terus mengalir. Sodakoh itu pemberian. Jariyah itu kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya berlari. Napa pemberian yang berlari? Pemberian yang kemudian dimanfaatkan oleh orang banyak. Maka selagi dimanfaatkan dalam kebaikan, ini akan terus mengalir pahalanya. Jenengan sodakoh kagem pembangunan masjid, sodakoh kagem perlengkapan masjid, yang masjid ini digunakan terus untuk sholat, untuk ibadah, mengalir terus pahalanya untuk kita walaupun kita sudah meninggal. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita ajarkan anak kita, Tuhanmu Allah, Nabimu Muhammad, malaikat tugasnya ini, kamu harus beriman kepada ini, kita ajarkan. Kalau kita punya anak, minimal harus kemudian yang harus kita ajarkan di awal, ajarkan membaca Al-Quran. Dari Iqra, oke. Minimal lagi mau membacakan, ajarkan bacaan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu akan selalu dibaca oleh anak kita ketika sholat. Setiap dia baca Al-Fatihah, kita yang dulu ngajarkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Setiap dia baca ini pahalanya mengalir kepada kita, terus mengalir terus. Yang ketiga, waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Ini doa yang atau pahala yang terus mengalir dari anak kita. Dari 3 hal ini semuanya ada pada anak kita. Kita berikan apa kepada anak kita, dimanfaatkan oleh anak kita dalam kebaikan, pahala mengalir. Kita ajarkan apa kepada anak kita dan diamalkan terus, pahala mengalir. Anak kita mendoakan kita terus, itu juga sampai kepada kita dan mengalir terus ganjarannya kepada kita. Maka inilah investasi abadi. Yang namanya investasi itu berarti perlu dirawat untuk nanti di akhir kemudian bisa panen. Nah, ini yang kemudian Nabi ajarkan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu, ini ada sesi pertanyaan nggih. Nggih, ada, karena waktunya tinggal sedikit, ini tidak terasa kurang 8 menit Bapak Ibu. Karena jenengan lenggai pun rodok dingklu, ngateni. Berarti pun rodok suwi niki pengajiane. Nggih, karena ada sesi pertanyaan, kita buka pertanyaan terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan. Pertanyaan Ibu, Bapak-bapak, monggo silakan. Nggih, monggo Pak. Ada Pak. Silakan. Niki Pak Enten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi dijelaskan bahwa mengajarkan sholat itu pada saat usia 7 tahun, berarti kan usia anak SD. Nah,
Dan bagaimana istilahnya Nabi juga mengajarkan prakondisinya. Artinya sebelum menuju ke tujuh itu juga dikondisikan dulu sehingga apa pas juga belum tahu apa belum tahu apa langsung di situ sholat. Artinya mungkin ada bagaimana sebelum usia juta itu nanti mengajarkan. Nah, ya pernah ada cerita ya, ada usia itu apa namanya ketika Nabi sholat naik Nabi Nabi itu memperlakukan menunggu ya sampai salat usia itu turun dari tubuhnya. Ini juga berarti dari karena isi ketika sudah usia wajib sholat sudah siap. Terima kasih Ustaz. Jawaban poin pertama sudah dijawab dengan contohnya tadi. Bahwa memang Nabi pernah sholat karena Nabi itu anaknya itu 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki ini tidak ada yang berumur panjang. Semuanya meninggal di usia anak-anak. Masih kecil anak laki-lakinya meninggal semua. Karena apa? Karena Allah tidak berkehendak nanti kalau anak laki-lakinya Nabi ini akan menjadi Nabi selanjutnya. Karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi sebagai Nabi terakhir, Khotimul Anbiya, penutup para Nabi. Maka yang sholat dekat dengan Nabi, yang dekat adalah cucunya itu. Hasan dan Husain itu. Pernah ketika Nabi sholat, ketika sujud, itu Hasan Husain itu bermain di atas punggungnya Nabi. Ini juga menguatkan apa yang saya ucapkan tadi, bahwa anak itu sejak dini sudah diajak untuk ke masjid, sudah diajak untuk sholat. Ngapunten. Kalau kita marah kepada anak yang sedang bermain-main ketika sholat karena mengganggu itu, lawang Nabi niki putune ten punggungnya niki nggih mboten nesu. Nah, boleh. Artinya bahwa apa? Yang pertama, mendidik anak untuk sholat, dikenalkan sejak dini, sekecil mungkin boleh. Tentu dengan memperhatikan apa? Memperhatikan kesucian. Kalau anak masih pakai pampers, anak masih ngompolan, diusahakan pakaiannya semuanya suci dan bersih. Yang kedua, anak ini juga mulai diajarkan mengenai sholat itu apa. Jadi mboten terus waton anaknya diajak, dideleh, yuk melayu bapaknya sholat, mboten. Diajari, dididik, dinasehati, wayah sholat pokoknya menang. Insya Allah anak niku saged. Wayah sholat, walaupun menangnya niku mung 5 detik ya, tapi penting menang sih. Yang ketiga, adanya pengajaran mengenai waktu-waktu sholat. Ini juga diajarkan sejak sebelum 7 tahun. Waktu-waktu sholat diajarkan. Nabi pun juga mengajarkan begitu waktu-waktunya. Artinya bahwa dikasih tahu ini zuhur, ini asar, ini maghrib, ini isya. Selanjutnya dikenalkan pula bacaan dan gerakan sholat. Supaya apa? Supaya ketika 7 tahun betul tidak kaget mak jegagi wis sing biasane wayah adzan rapopo HP-nan rapopo nonton TV terus dikon salat niki wis bar ulang tahun 7 tahun ngaten. Nah, sudah diajarkan ada prakondisinya dengan apa? Dengan dikenalkan terlebih dahulu suasananya. Ya, mengenali suasana dimulai masa kecil itu. Kemudian ketika sudah mulai paham, diajarkan waktu-waktunya. Makin besar lagi semakin paham, diajarkan gerakan dan bacaannya. Sehingga ketika sudah itu, maka anak sudah terbiasa sendiri. Dan 3 tahun masa percobaan dari 7 ke 10. 7 tahun tadi diperintahkan, 10 dipukul. Maknanya pembiasaan yang ketat itu di 3 tahun ini. 3 tahun pembiasaan yang lebih tinggi daripada sekedar mengajarkan bacaan dan gerakan. Artinya bahwa itulah proses, fase yang dilewati oleh anak. Bertahun-tahun itu memang. Dari 7 ke 10, 3 tahun itu proses menuju ke disiplin yang tinggi. Artinya itulah prosesnya. Dari kemudian diajarkan yang dasar, kemudian ditekankan untuk menjalankan sholat secara mandiri, secara jamaah, secara sendiri. Kemudian 10 tahun sudah dilepas untuk kemudian bisa sholat sendiri. Nah, ini merupakan fase maupun proses yang sudah Nabi ajarkan kepada kita. Kira-kira begitu Pak. Ada lagi? Monggo silakan.
Nggih, monggo Pak. Tentang itu tadi yang berteman dengan orang kaya. Soalnya ini karena sudah ada hadis yang menyampaikan bahwa orang yang memutus persaudaraan atau silaturahmi itu tidak akan masuk surga. Jadi yang kriteria yang seperti apa? Namanya yang diputus itu teman, saudara atau sahabat. Itu yang mana? Yang atau semua yang putus yang saya Yang perlu dipahami ketika ancamannya serius maka hubungannya juga serius. Begitu kira-kira. Ketika ada orang yang memutuskan silaturahim itu, yang utama adalah yang memutus tali persaudaraan secara garis darah. Jadi banyak dan terjadi mutus silaturahim dengan kakak adiknya sendiri. Ada. Misalnya gara-gara apa? Bar kuwi ra gelem tegur sapa, wis pokoke ra kenal kowe sapa. Ini. Dan kita memaknai ini jangan hanya sekedar dilihat dari nanti mlebu neraka kowe, jangan begitu. Yang kita ambil makna hikmah pelajarannya adalah supaya bagaimana kita terus berusaha untuk menyambung. Nah inilah. Jadi jangan hanya berfokus pada ancamannya saja, tapi kita kemudian berusaha untuk memperbaiki dan menyambung itu. Nah sehingga memang yang utama daripada hadis itu disebutkan adalah persaudaraan dalam kemudian hubungan tali kekeluargaan, kekerabatan. Yang kedua dalam hal pertemanan. Maka yang menjadi point of view kita, menjadi fokus kita, jangan hanya sekedar dilihat dari tidak masuk surganya, tapi dilihat dari asal muasalnya, penyebabnya apa. Oh penyebabnya adalah pemutusan silaturahim, maka jangan sampai kamu putus silaturahim ini. Gimana kriteria putus silaturahim itu? Ya sekiranya sudah tidak menganggap, sudah tidak mau bertemu karena permusuhan, sudah kemudian tidak ada jalinan komunikasi apapun karena permusuhan. Tapi nek gara-gara niki adike merantau ten Aceh, wis angel nang kono sinyale angel, ya itu ndak apa-apa, beda. Tapi kalau dasarnya atas dasar permusuhan, yang namanya pemutusan itu berarti sudah ndak ada pedodel. Sing jenenge del niku nggih pun mboten hubungan melih. Nah, ini yang kemudian dipermasalahkan. Sehingga yang menjadi view-nya jangan hanya tidak masuk surganya, tapi view-nya adalah pelajarannya adalah bagaimana kita berusaha sekuat mungkin untuk menjaga menjalin silaturahim. Nah, ini yang penting, ya. Mungkin itu karena singkat-singkat saja sebagai jawaban terkait dengan pemutusan silaturahim. Keluarga dan teman pun bisa jadi. Karena ketika pemutusan silaturahim itu, maka yang awalnya berteman langsung akan bermusuhan. Dan apabila ini dalam hal yang baik, kalau dalam hal keburukan, kekufuran, kesyirikan, maka tidak termasuk dalam hal ini. Nah, ngaten nggih? Cekap kiranya. Ada lagi? Monggo silakan. Nggih. Nggih, monggo Pak. Kalau dua Ustaz, yang pertama saya ingin memberikan informasi kita semua bahwa kadang-kadang itu kita sulit untuk menjawab pertanyaan anak-anak kita yang sulit. Contohnya begini Bapak. Katanya kita suruh menyembah Allah, yang mana Allahnya? Dan bagaimana kita menjawab secara analogi supaya anak itu juga bisa menerima jawaban kita. Itu mungkin sering ditanya, kalau gimana tuh, malaikat gimana tuh? Ini kan jawaban-jawaban apa? Pertanyaan yang sulit kita jawab. Nah, apakah ada jawaban yang lebih analogis, yang bagus, yang anak-anak bisa menerima? Contohnya seperti ini. Contohnya waktu itu adem, banyak apa adem lagi. Contohkan seperti itu kan itu analoginya. Nah, kira-kira gimana supaya kita juga bisa menjelaskan anak, mengedukasi anak, jadi tidak kita sama dengan menjelaskan anak dewasa atau bapak-bapak.
Sehingga anak-anak itu akan memahami betul, percaya betul bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, ya. Dan apapun yang digoyahkan oleh Allah itu tetap dia percaya. Nggih. Yang keduanya Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu setuju, infak hari ini akan kita donasikan ke warga kita yang ada di NTT. Kalau setuju, kira-kira setuju betul. Nanti biar kita Pak Pelayus itu ada yang sudah bangun nanti, tapi belum lagi ya Pak Sekolah. Kalau akan ada seni ya, ini ada informasi yang kemarin kita dapat. Jadi kita baik dan Pak kita akan mengumpulkan donasi itu bukan PNM, nanti yang PNM. Ya, ini ada 571.000. Nanti kita serahkan ke PNB, dan nanti supaya diserahkan ke warga kita yang ada di NTT yang luar biasa jumlahnya. Terima kasih Bu Budi. Nggih. Matur nuwun. Jadi Bapak Ibu dalam sesi pertanyaan itu bukan menunjukkan kita itu tidak tahu. Pertanyaan kita itu bisa juga menjadi pembelajaran untuk yang lain gitu ya. Jadi tidak usah malu-malu bertanya. Malu bertanya. Nah, jenengan niku sing jawab ya, Mbak ya. Bukan berarti yang nggak bertanya nanti sesat gitu, mboten. Menarik. Bagaimana kemudian kita mengajarkan kepada anak kita sesuatu yang gaib, padahal anak itu butuhnya rasional. Sedangkan yang namanya keimanan itu irasional, tidak rasional. Maka yang paling penting, yang pertama adalah keteladanan. Apa keteladanan seorang orang tua kepada anak terkait dengan sesuatu yang irasional? Berkaitan dengan doa. Misalkan Bapak Ibu harus punya keyakinan yang mantap dulu kepada Allah. Bahwa kita berdoa itu hanya kepada Allah. Sehingga jangan sampai kemudian terus anak lihat jenengan wengi-wengi ten kuburan. Ngopo iki butuh sesuk nggo bayar utang, aku tang golek nang kuburan misalnya begitu. Nah, ini menjadi masalah ya. Maka teladan penting. Yang kedua, menjawab dengan sesuatu yang ringan. Tepat sekali tadi, ini kok rasa dingin. Dari mana rasa dingin? Ya ini yang kita rasakan. Atau angin. Misalkan anaknya di sini tanya, Allah itu di mana? Kok nggak ada? Kok nggak kita lihat? Tidak, kita bisa jawab. Tidak yang semua tidak kita lihat itu tidak ada. Contoh, gampangnya anak kemudian jenengan sebul nih, di sini disebut ditiup dahinya. Bon. Kamu diapakan, Dek? Tadi habis ditiup. Apanya? Dahinya. Apa yang ditiup tadi? Udara. Udaranya mana? Ini. Mana ada nggak? Nggak kelihatan. Tapi kerasa nggak? Kerasa. Itulah Allah yang nggak ada, tapi rasanya ada pada diri kita. Ya, ini gampang, segampang itu. Dan diupayakan jangan terlalu panjang Bapak Ibu kalau memberikan penjelasan. Karena kalau semakin panjang, jenengan yang tambah mumet. Nah itu. Jadi sesimpel mungkin, sedekat mungkin. Jadi Allah itu memang tidak terlihat, nggak ada, tapi rasanya ada pada diri kita. Dengan apa? Sekarang kita sehat, sekarang kita punya rezeki, punya waktu, kamu punya ayah, ibu, kamu punya ini semua adalah bagian dari pemberiannya Allah. Nah, kalau nggak ada Allah di mana? Tidak semua yang tidak ada itu tidak wujud. Nah, itu yang dinamakan dengan gaib. Sudah, ayo diselimur ke liane. Nah, termawon. Tapi jangan sampai kemudian kita jawabnya juga ngawur atau jawabnya seadanya. Wis pokoknya ono. Nah, jangan seperti itu. Kayak seskap tadi gitu. Pokoknya ada. Artinya itu. Jadi jangan sampai kita jawabnya ngawur. Harus dijawab dengan analogi dan sedekat mungkin. Jangan jawab. Itu namanya iman deh. Iman itu di dalam hati. Nah, terus aduh piye ya anak era ngerti gitu. Maka jawablah sedekat mungkin dan seringan mungkin, seringkes mungkin, sependek mungkin ketika anak ini pemahamannya belum sampai. Nah, itu namanya mengenalkan, nggih. Mungkin itu nggih. Sekiranya cukup, semoga tadi masih ada beberapa sebenarnya mau saya sampaikan bahwa ada bapak yang tidak beriman, anaknya beriman. Contohnya Nabi Ibrahim. Bapaknya pembuat patung, Nabi Ibrahim beriman. Ada yang bapaknya beriman, anaknya enggak beriman. Nabi Nuh alaihi salam.
Nabi Nuh itu ketika banjir bandang besar, ada anaknya tenggelam situ. Nah, ayo sini melu aku, melu bapak. Anaknya mboten purun, mboten bapak. Akhirnya anaknya tenggelam. Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Ya Allah, inna bani min ahli. Niki anakku loh, ya Allah tolong diselamatke. Gusti Allah menjawab, innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu karena ndak mau beriman bersamamu. Nah, ini kalau dalam hal keimanan. Nek masalah dablek, ampun, kudu anakku. Ha, mboten nggih. Ini masalah keimanan sekali lagi. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi satu muhasabah untuk kita untuk dalam menjaga amanah yang Allah berikan kepada ini ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun katuraken dumateng Ustadz Hamzah Aulanas, sarjana sosial ya. Dari bidang kerohanian PKU Muhammadiyah. Ya, Gamping ya. Ingkang katuraken mugi kula panjenengan saged paham, saged ngamalaken dumateng diri kula panjenengan lan dumateng keluarganipun piyambak-piyambak nggih. Dados mugi pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mugi amal salehipun panjenenganipun Ustadz Hamzah mugi bakatuk lerintu pahala sangipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, informasi enjang punika sepisan infak enjang punika gangsal atus pitung dasa pinten niku wau nggih. Menika 571 ya kados laire Kanjeng Nabi niki. 571 Masehi. Menika kita salurkan mangke dumateng NTT nggih, korban gempa bumi kala wingi nggih. Mangke dipun galang saking PRM Taman Teta Utara dari masjid-masjid dan pengajian-pengajian menika sak mangke dados tunggal mangke di storken niki amanat saking PP Muhammadiyah. Dados memang dianjurkan warga Muhammadiyah lan sak anunipun peduli ya, peduli dumateng saudara-saudara kita yang ada di NTT. Lajeng infak lazismu panjenengan sedaya wonten ing jam menika makempal Rp951.000. Alhamdulillah rabbil alamin, jazakumullah khairan katsir. Mugi-mugi dados amal saleh kula sedaya ingkang kita salurkan melalui lazismu nggih. Menika Pak Marsudi saking PCM Kasian. Kagem benjang akad napa Lil? Legi. Paing pon pagi. Oh, akad pagi nggih. Insyaallah yang mangke ustadipun Pak Pak Rahmat Teguh Pak Mansur. Ustadz Rahmat Teguh benjang akad wage. Konsumsi ini pun mangke kelompok Tegalrejo nggih Bu nggih. Bu Jumini sak rencang nggih. Matur nuwun Bapak Ibu sedayanipun rawuh panjenengan sedaya wonten ing jam punika mugi-mugi dados berkah dumateng kula panjenengan sedaya sedayanipun. Amin. Monggo kita pungkasi kanthi doa panutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.